Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bastian Tawanomoko. Sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya, yang dimana topik pembahasannya teori tingkah laku konsumen, analisis kurva kepuasan sama. Nah, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama itu saya sendiri, Bastian Tawanomoko, NIM 05. Yang kedua, Dominikus Rotamete, NIM 09. Yang ketiga, Juventus Fandi, NIM 28. Yang terakhir, Efrianus Umborobaka, NIM 70. Nah, di sini saya akan mulai. Yang pertama itu kurva kepuasan sama. Kurva kepuasan sama, untuk menggambarkan kurva kepuasan sama perlu misalkan bahwa seorang konsumen hanya akan membeli dan mengkonsumsi dua macam barang, yaitu makanan dan pakaian, dalam konteks di mana preferensi konsumen tidak berubah dan mereka memiliki kebebasan untuk menentukan kombinasi barang yang diinginkan. Contoh angka kombinasi barang yang mewujudkan tingkah kepuasan yang sama. Dalam tabel 8.1 menunjukkan gabungan makanan dan pakaian yang memberikan kepuasan yang sama kepada konsumen. Gabungan A, B, C, dan E, F tidak berbeda dalam memberikan kepuasannya. Konsumen yang mengkonsumsi gabungan tersebut akan merasakan tingkat kepuasan yang setara. Contohnya, jika konsumen mengkonsumsi 10 makanan dan 2 pakaian atau gabungan A, maka kepuasan yang diperoleh tidak berbeda dengan 7 makanan dan 3 pakaian gabungan B, 5 pakaian, 5 makanan dan 4 pakaian gabungan C, atau gabungan makanan dan pakaian lainnya. Dalam tabel 8.1 bisa dilihat dalam daftar gabungan makanan dan pakaian yang memberikan kepuasan yang sama besar di tabel 8.1, di mana gabungan A itu 10 makanan dan 2 pakaian, dan B 7 makanan dan 3 pakaian, dan seterusnya. Nah, kita lihat di sini di dalam tabel kepuasan samanya, di mana garis kurvanya itu menunjukkan titik-titik A, B, C, dan D, E, dan F, di mana titik A ini menunjukkan kombinasi makanan 10 dan pakaian 2, dan titik B makanan 7, ini pakaian 4. Dalam gambar 8.1 kurva kepuasan sama. Nah, di situ ada garis kurvanya, yaitu di situ yang menunjukkan titik-titik A, B, C, D, E, dan F. Nah, di mana titik tersebut menunjukkan gabungan makanan dan pakaian. Nah, di situ titik A menunjukkan gabungan makanan 10 dan pakaian 2. Nah, titik B menunjukkan gabungan makanan 7 makanan dan 3 pakaian. Nah, titik C menunjukkan gabungan makanan 5 dan pakaian 4. Nah, dan seterusnya. Nah, B. Tingkat pergantian marginal. Tingkat pergantian marginal menunjukkan jumlah barang yang harus dikorbankan untuk mendapatkan 1 unit tambahan barang lain sambil mempertahankan tingkat kepuasan yang sama. Dalam contoh yang diberikan, yang pertama itu dari gabungan A ke B, tingkat pergantian marginal adalah 3 unit makanan untuk 1 unit pakaian. Dari B ke C, tingkat pergantian marginal adalah 2 unit makanan untuk 1 unit pakaian. Tren tingkat pergantian marginal yang semakin kecil menunjukkan bahwa semakin banyak pakaian yang dimiliki, semakin sedikit makanan yang perlu dikorbankan untuk mendapatkan tambahan pakaian. Kurva U2 menggambarkan gabungan makanan dan pakaian yang terdapat dalam tabel 8.1. Kurva kepuasan sama yang terdiri dari beberapa kurva U1, U2, U3, dan U4 menunjukkan bahwa kurva yang lebih tinggi, misalnya U4, mencerminkan tingkat kepuasan yang lebih besar dibandingkan dengan kurva yang lebih rendah U1, U2, U3, di mana gabungan di bawah kurva pertama menunjukkan jumlah
kepuasan yang lebih sedikit, sedangkan gabungan di atas kurva pertama menunjukkan jumlah dan kepuasan yang lebih banyak. B itu akibat perubahan harga atau pendapatan. Yang pertama itu akibat perubahan harga. Garis anggaran awal AA dengan pendapatan Rp 90.000, harga makanan 6.000 dan harga pakaian 9.000 mengalami pergeseran ketika harga pakaian naik menjadi 15.000 yang mengurangi jumlah pakaian yang dapat dibeli menjadi 6 unit. Kita ditunjukkan anak panah A dan kemudian bergeser lagi ketika harga pakaian turun kembali menjadi 6.000, meningkatkan jumlah pakaian yang dapat dibeli menjadi 15 unit. Yang kedua itu kita ditunjukkan anak panah B. Sementara jika harga makanan dan pakaian turun secara proporsional, misalnya menjadi 3.000 dan 4.500, garis anggaran yang baru akan sejak dengan garis anggaran lama, menunjukkan bahwa perubahan harga proporsional tidak mengubah kemiringan garis anggaran, hanya menggeserkan. Yang kedua itu akibat perubahan pendapatan. Perubahan pendapatan konsumen mempengaruhi posisi garis anggaran pengeluaran, di mana pada pendapatan awal 90.000 dengan harga makanan 6.000 dan harga pakaian 9.000. Garis anggaran itu BB tetap jika mendapatkan menurun menjadi 54.000. Garis anggaran bergeser secara ke bawah, memungkinkan konsumen membeli 9 makanan dan 6 pakaian, sedangkan kenaikan pendapatan menjadi 108.000 dengan harga yang tetap, menyebabkan garis anggaran perpindahan secara sejajar ke atas. Baik, kita akan menjelaskan tabel 8.4 garis anggaran pengeluaran apabila harga akan pendapatan berubah. Di dalam garis AA tadi itu dengan pendapatan 90.000 dan harga makanan 6.000 dan harga pakaian itu 9.000, mengalami pergeseran ketika harga pakaian naik menjadi 15 yang mengurangi jumlah pakaian yang dapat dibeli menjadi 6 unit. Kita menunjuki anak panah A tadi itu, dan kemudian bergeser ketika harga pakaian turun kembali menjadi 6 unit, meningkatkan jumlah pakaian yang dapat dibeli menjadi 15 unit. Atau anak panah B tadi itu, sementara jika harga makanan dan pakaian turun secara proporsional, misalnya menjadi 3.000 atau 4.500, garis anggaran yang berbaru akan sejajar dengan garis anggaran lama, menunjukkan bahwa perubahan harga proporsional tidak merubah kemiringan garis anggaran, hanya menggesernya. Sedangkan titik 2 itu pendapatan perubahan. Akibat perubahan atau pendapatan, konsumen itu mempengaruhi posisi garis anggaran luari, di mana pada pendapatan awal 90.000 dengan harga makanan 6.000 dan pakaian 9.000, garis anggaran itu ditunjukkan BB, tetapi jika pendapatan menurun menjadi 54.000, garis anggaran bergeser sejajar ke bawah, memungkinkan konsumen membeli 9 makanan dan 6 unit pakaian, sedangkan kenaikan pendapat menjadi 108.000 dengan hanya tetap, menyebabkan garis anggaran berpindah secara sejajar ke atas. B. Efek penggantian dan efek pendapatan. Hukum permintaan menyatakan bahwa
ceteris paribus. Jika harga suatu barang naik, permintaan akan berkurang, dan sebaliknya jika harga turun, permintaan akan bertambah, yang dipengaruhi oleh efek penggantian di mana konsumen mengalihkan konsumsi ke barang yang lebih murah, dan efek pendapatan di mana penurun harga meningkatkan pendapatan real konsumsi sehingga memungkinkan mereka untuk membeli lebih banyak barang secara keseluruhan, yang dapat dianalisis melalui kurva kepuasan. Untuk memisahkan kedua efek tersebut, di mana perubahan garis anggaran dari AB ke AC akibat penurunan harga pakaian menggeser keseimbangan dari titik E ke E1, meningkatkan konsumsi pakaian dari Q menjadi Q1 dengan berpindahan dari titik E ke D, menunjukkan meningkatkan konsumsi pakaian akibat efek penggantian, dan perpindahan dari D ke E1 menunjukkan meningkatkan konsumsi kedua barang akibat efek pendapatan. Nah, gambar 8.8 efek penggantian dan efek pendapatan. Perubahan garis anggaran dari AB ke AC akibat penurunan harga pakaian menggeser keseimbangan dari titik E ke E1, meningkatkan konsumsi pakaian dari Q menjadi Q1 dengan perpindahan dari titik E ke D, menunjukkan peningkatan konsumsi pakaian akibat efek penggantian, dan perpindahan dari D ke E1 menunjukkan peningkatan konsumsi kedua barang akibat efek pendapatan. Sekian dan terima kasih.